Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Nilai Iman, Islam, dan Ihsan pada Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum. Monggo perkenalan. Perkenalkan, nama saya Binata Haji dengan NIM 2101316008095 dari Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elena Yusyordani dengan NIM 2101316000888 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Destanti Lubis, NIM 2101316000885. Perkenalkan, nama saya Alia Irzaknaya Alfandi, NIM 2101316000908. Perkenalkan, nama saya Baitri Musli, NIM 2101316000905. Baiklah, mari kita mulai presentasi kali ini. Mohon maaf, ada yang belum perkenalan ya, satu. Oh iya, monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Deweka Febrianita, NIM 210131600900901. Baiklah, mari kita mulai. Penelitian ini bertujuan mengenai implementasi iman, Islam, ihsan pada mahasiswa di perguruan tinggi umum melalui pendidikan agama Islam. Metode yang digunakan penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada mahasiswa harus mampu mengimplementasikan nilai iman, Islam, dan ihsan sebagai pemahaman yang sangat mendasar, sehingga akan mengikat hati dan jiwanya pada kebaikan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mengantarkan peserta didik menjadi ihsan dan mutakin, memiliki keimanan yang kuat, akal yang diselimuti dengan nilai-nilai tauhid, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang menyimpang dan ajaran agama. Mohon maaf. Allah memberi manusia potensi yang baik dan potensi yang buruk. Potensi itu diberikan kepada manusia karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah akal. Dengan akal tersebut, manusia dapat memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta dengan akal dapat memecahkan sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan menjadi perhatian utama dalam memajukan kehidupan generasi sesuai dengan tuntutan kemajuan masyarakat. Peran pendidikan agama dalam perguruan tinggi umum masih diperlukan dalam proses pembelajaran. Kesadaran mahasiswa terhadap ilmu agama dan akidah akhlak masih perlu ditingkatkan. Sehingga pendidikan iman, ihsan, dan Islam saat ini masih sangat diperlukan karena sebagai satu bentuk pendidikan yang harus diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Peran perguruan tinggi adalah melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai wadah pendidikan. Tujuan dari mini riset yang dilakukan, yang pertama, mengetahui implementasi iman, ihsan, dan Islam sebagai landasan awal dalam pendidikan agama di perguruan tinggi. Yang kedua, integrasi nilai iman, ihsan, dan Islam membentuk ihsan kamil. Metode yang diterapkan yaitu metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis konten analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang paling cocok menurut Albana yaitu mengantarkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin dunia dan membimbing manusia lainnya
kepada ajaran Islam yang syamil dan komprehensif, serta kebahagiaan pada jalan Islam. Konsep pendidikan Islam menawarkan banyak keutamaan, antara lain karena bersumber dari kebenaran ilmiah, meliputi segenap aspek kehidupan manusia, berlaku universal, tidak terbatas hanya untuk bangsa tertentu saja, berlaku sepanjang masa, sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan pengembangan naluri-naluri kemanusiaan, sehingga tercapai kebahagiaan yang hakiki. Fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta melakukan penilaian setelah program dilakukan. B. Sebagai pendidik edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. C. Sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang telah dilakukan. Menurut Syaibani, disebut dengan dimensi kejasmanian merupakan sesuatu yang hakiki untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam jasmani adalah bagian penting dalam proses pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Tujuan pendidikan Islam artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan sesuatu usaha atau kegiatan. Dalam bahasa Arab disebut dengan gayat atau maqasid. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah tercermin dari tujuan hidup manusia, yaitu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifatullah di bumi. Dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dan lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu sains. Konsep iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan. Pentingnya memahami sejarah mendalam tentang iman Islam dalam konsep pendidikan, maka langkah dan proses serta konsep pendidikan akan lebih jelas. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tetapi bagaimana aktivitas pendidikan bisa dilandasi dengan iman, Islam, dan ihsan dalam proses pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Bukan hanya pendidikan bersifat teoritis semata, melainkan mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari integrasi tersebut jelas bahwa kemampuan pengetahuan berasal dari pekerjaan hati. Sikap baik muncul karena peserta didik mendapatkan ketenangan, keselamatan, meninggalkan kebutuhan pada kecerdasan. Kompetensi inti PA ini di perguruan tinggi umum memiliki pengertian yang positif dari perasaan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, dikaitkan dengan kompetensi inti pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat perguruan tinggi. Sekaligus untuk mengetahui apakah di dalam kurikulum baru ini terdapat keseimbangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman yang taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha menciptakan suasana damai, aman, tentram dalam masyarakat. Demikian pula Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dalam menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berarti Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Seperti kita ketahui bahwa
pokok ajaran Islam adalah akidah, keimanan, syariah, keislaman, akhlak ihsan, akhlak, mempelajari tentang akhlak yang terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi, sehingga secara berurutan tauhid ketuhanan suatu bidang yang mengajarkan dan membimbing untuk mengetahui, meyakini, dan mengamalkan akidah Islam secara benar. Akhlak, mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi. Fikih ibadah merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syariat Islam. Dalamnya mengandung perintah-perintah agama yang harus diamalkan dan larangan yang dijauhi. C. Implementasi iman Islam dan ihsan dalam PAI di perguruan tinggi umum. Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, pandangan luas, ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum, pengembangan kepribadian yang bersifat kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada Allah serta memperluas wawasan hidup beragama. Dalam perkuliahan ini, cara membahas tentang esensi ajaran Islam baik yang berkenaan dengan akidah, syariah maupun akhlak tasawuf dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi umum. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap kritis, wawasan yang komprehensif dalam memandang dari menyikapi masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan. Memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan. Memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan urgensi sebagai nilai prioritas yang menjadi salah satu terminan dalam pembangunan karakter bangsa, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, mampu memahami pendidikan dalam Islam terhadap perubahan perilaku atau karakter, memahami korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil alamin, menerapkan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan secara manusia, sesama manusia, dan lingkungan alam dalam paradigma Al-Quran. Dari capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di atas jelas memiliki 3 landasan, yaitu implementasi iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiga landasan tersebut saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Pentingnya implementasi iman Islam dan ihsan pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, mempengaruhi pada karakter dan akhlak yang mulia dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama kajian dalam proses pendidikan di perguruan tinggi umum. Kegiatan pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam pembinaan mahasiswa yang berkualitas, yaitu keilmuan umum yang berlandasan nilai iman, Islam, dan ihsan bagi mahasiswa yang beragama Islam. D. Integrasi iman, Islam, dan ihsan membentuk ihsan kamil. Pada persyaratan seseorang untuk mencapai derajat ihsan kamil, jika keislaman, keimanan, dan keihsanan merupakan syarat-syarat utama, lalu kualitas iman dan ihsan harus mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat martabat ihsan kamil. Abdul Karim Al-Jili membagi ihsan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan, yang kedua tingkat menengah, yang ketiga tingkat terakhir. Menurut Ibn Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil adalah mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara
pendefinisian, mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Unsur-unsur insan kamil menurut Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar dan unsur dalam. Insan kamil merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki Tuhan. Mahasiswa merupakan aset bagi agama, negara, dan bangsa. Pentingnya memberikan pemahaman nilai-nilai agama yang benar dengan cara mengokohkan iman, Islam, dan ihsan dengan wawasan dan cara pandang yang benar. Mahasiswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam memudahkan para pendidik mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yaitu membentuk generasi yang beriman dan bertakwa serta mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat, bukan hanya mata kuliah yang bersifat teoritis semata, melainkan mata kuliah kepribadian yang akan mendapatkan nilai di masyarakat sebagai insan yang berkualitas karena mampu memadukan iman, Islam, dan ihsan ke dalam pendidikan umum. Baiklah, mari kita mulai sesi tanya jawab. Saya mengajukan pertanyaan kepada Mas Bilian. Pertanyaan saya adalah, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian. Itu apa saja, Mas? Dan jelaskan menurut bagian-bagian tersebut. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta melakukan penilaian setelah program dilakukan. Sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang telah dilakukan. Itu tadi, Mas Baidowi. Siap, makasih jawabannya Mas Billy. Monggo. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Baidowi. Monggo, Mas. Apakah penting mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum untuk saat ini? Penting, Mas, karena bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi, pendidikan luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas, ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu teknologi. Itu, Mas, jawabannya. Ya. Terima kasih, Mas. Sami-sami, Mas. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Alia. Apa pentingnya proses pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh? Saya akan menjawab pertanyaan Elena. Pentingnya proses pendidikan manusia yaitu untuk menjadi pribadi yang utuh, menciptakan pribadi manusia yang tidak hanya mempunyai kemampuan IQ saja, tapi juga memiliki moral, budi pekerti, serta perilaku yang sesuai dengan usia serta pola pikir manusia. Sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Elena. Sama-sama. Saya ingin bertanya kepada Mbak Alvina, apa tujuan pendidikan Islam universal? Izin menjawab. Tujuan Islam universal di dalam buku Murtada Mutahari menjelaskan bahwa pengenalan manusia sempurna ini tidak hanya berguna secara teoritis. Pengetahuan ini juga harus kita gunakan untuk mengikuti jalan Islam guna menjadi muslim yang sebenarnya dan menjadikan masyarakat sungguh-sungguh Islami.
Dengan begitu, jalan tersebut menjadi terang dan hasilnya jelas. Tujuan pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Terima kasih, Mbak Alvina. Ya, sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, tidak ada. Mari kita tutup presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.